Ya, halo semua. Perkenalkan, nama saya Pak Rezi dengan NPM 210.673.1466. Dan pada kali ini saya akan membahas Linux. Jadi mengapa kita harus menggunakan Linux? Jadi sebelum itu sebenarnya saya menggunakan Linux ini di single boot, tapi saya menggunakan VMware atau virtual ini atau bisa kita sebut dengan Oracle VM VirtualBox. Nah, nah untuk itu pertama, kita harus mengetahui manfaat Linux. Mengapa kita harus menggunakannya? Pertama yang saya lihat pengenalan. Jadi Linux itu adalah sistem operasi yang kuat, fleksibel dan andal. Jadi dalam presentasi ini saya akan mengulas manfaat Linux termasuk alasannya mengapa kita harus mempertimbangkan untuk menggunakannya. Pertama, Linux itu aman dari berbagai virus dan malware. Kemudian Linux juga hemat dalam pengenalan penggunaan resource-nya. Kemudian Linux memiliki banyak opsi kustomisasi, jadi bisa dapat kita rubah-rubah sesuai dengan uh, yang kita inginkan, gitu. Kemudian Linux juga lebih mudah dan gampang banget buat diinstal untuk teman-teman sekalian semua. Lanjut, keuntungan yang lainnya. Kemudian pada operasi Linux ini kita mendapatkan adaptasi yang mudah. Bisa kita lihat sistem operasi Linux ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar daripada sistem operasi yang lainnya. Yang kedua, adaptasi yang mudah. Yang ketiga, kemudian adanya keuntungan kustomisasi. Linux juga menawarkan fleksibilitas yang lebih besar daripada sistem operasi lainnya, sehingga Anda dapat menyesuaikan sistem operasi ini dengan mudah. Lanjut, keuntungan kompatibilitas. Linux ini sangat kompatibel dengan perangkat lunak dan perangkat keras yang berbeda. Linux juga mendukung berbagai macam aplikasi perangkat keras seperti printer, scanner, dan webcam. Yaitu mungkin kita sudah tahu lah keuntungannya itu. Kemudian di Linux tersebut ada keuntungannya bahwa adanya salah satu channel untuk komunitas-komunitas pengguna Linux. Di situ terdapat developernya, pengguna bahkan yang ahli dalam Linux. Di situ juga bisa kita dapatkan berbagai macam ilmu untuk uh, menambah dari kemampuan kita untuk penggunaan dari Linux ini. Ya udah, jangan tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita coba untuk penggunaan Linux-nya sendiri. Pada Linux sendiri, saya menggunakan Oracle VM VirtualBox dan ini bisa kita lihat dari tampilan awalnya. Nih, 44. Sebelum kita memasuki Linux, kita pertama pastikan dulu kita masuk password yang telah kita buat setelah kita menginstal kemarin. Teman-teman pasti harus ingat password tersebut. Kalau tidak ingat, nah teman-teman harus mengulangi lagi. Jadi saya akan masukkan password saya terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, ini adalah penggunaan VM VirtualBox ini beda dengan dual boot. Dual boot langsung menggunakan dua OS, langsung ya Linux, Windows ya Windows gitu. Tapi kalau di VM, di pertamanya kita membuka Windows, kemudian kita membuka di dalam Windows, kita membuka Linux lagi melalui VM VirtualBox-nya. Jadi kelemahan dari sini adalah kita memiliki adanya tingkat kecepatan yang kurang lebih, maksudnya tingkat kecepatan yang ada pada VirtualBox ini lebih lebih lambat daripada yang pakai menggunakan dual boot. Mengapa seperti itu? Karena dia di dalam suatu ruangan terdapat ruangan lagi seperti itu. Sedangkan dalam dual boot kita hanya menggunakan satu ruangan itu. Jadi oke, tanpa tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut langsung penggunaan komen-komen yang ada. Pada soal tertulis di sini bahwa kita harus membuat 10 minimal 10 komen untuk demonstrasi dan eksplanasi menjelaskan kembali tentang penggunaan command Linux atau di Ubuntu Command. Oke, lanjut kita langsung ke komen-komennya. Baik. Oke, pertama kita close dulu.
Nah, kali ini saya akan berbagi hal untuk kita paham mengenai beberapa komen-komen yang ada pada Linux, apalagi yang baru menggunakan Linux. Dan kita di sini belajar mengenai kita nggak tahu itu Linux itu apa, tadi udah dijelaskan. Jadi di sini saya akan menjelaskan komennya untuk mempermudah. Jadi di sini dengan komen kita bisa mendownload semua apapun yang kita mau. Begitu. Jadi untuk itu ada beberapa programmer yang sering menggunakan komen-komen itu. Apa aja sih komen-komen itu? Jadi untuk untuk tahu cara membuat itu apa saja yang digunakan, baik, marilah kita simak selanjutnya ini. Kita bisa kita bisa mencari terminal dari Ctrl F, terminal. Oh, nggak bisa ya? Oh, oke. Berarti kita mencarinya dari home aja deh. Tapi tapi seperti itu caranya mungkin terlalu lama. Karena terminal sudah di sini, bisa kita tekan langsung terminal. Maka akan terbuka terminal. Nah, cara lain, shortcutnya itu adalah Ctrl Alt T. Nah, ini caranya. Jadi pertama kita harus mengetahui siapakah ini, maksudnya siapakah yang pengguna server sekarang, siapakah itu, apakah itu manusia, apakah itu robot. Nah, caranya itu gimana? Itu ada menggunakan komen. Ya, apakah untuk mengetahui itu yang pakai server ini manusia atau bukan, maksudnya server ini apa gitu. Ya, kita dengan menggunakan cara UMI. Siapa? Nah, ternyata penggunanya itu adalah Fahreji sendiri. Nah, nama user ini akan muncul, dan nama user yang saat ini yang aku running adalah Fahrezi, dan Fahrezi itu adalah nama servernya. Jangan sampai kita sendiri aja nggak tahu siapa usernya itu gitu loh. Nah, masa nggak tahu gitu kan. Nah, oke, namanya itu adalah Fahrezi. Nah, jadi untuk masuk ke user root, kita menggunakan namanya itu adalah sudo. Sudo itu adalah super user do. Ah, iya. Hmm, kita bisa lihat sih. Sudo itu panjangan dari apa? Sudo. 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 Super user, ya, do. Ya, benar. Ini untuk kita masuk ke dalam mode user root-nya. Nah, jangan lupa kita masukkan lagi password yang tadi. Bahwa ini yang harus kita ingat, bahwa passwordnya itu apa gitu loh. Passwordnya itu siapa, jangan sampai lupa loh. Nah, kita masukin aja nih, Fahrezi. Oh, passwordnya. Oke, sudah masuk. Jadi di sini nanti saya akan membagikan cara-cara atau tips-tips dalam membuat folder, membuka folder, mengembalikan folder, download, install aplikasi, semacam itu. Nah, kita sudah masuk nih. Hmm. Jadi sambil berjalan saja. Nah, sambil berjalan. Passwordnya tadi sudah masuk tadi. Oke, lanjut ke kita buat dulu
UMI. Nah, ini karena root. Jadi ini untuk supaya kita bisa mengubah sesuatu ya tadi sesuai dengan tadi penjelasannya itu root tadi bisa ya dengan lancar fleksibilitas lah. Jadi pertama, ketika kita mendownload Linux ini pada single boot atau dual boot, itu pertama kita Linux itu harus hmm, melakukan ini apt update. Nah, kita tunggu untuk ini mengupdate repository ya yang ada di versi Linux-nya. Dan versi Linux yang saya pakai ini Linux 22. Oke, setelah itu sudah apt update, kita pertama kali waktu penggunaan Ubuntu itu kita lanjut ke apt spasi update nih. Udah update tadi, upgrade, maaf. Upgrade. Nah, apt upgrade nih sini. Nah, sini udah di sini ada beda-beda sih ternyata beda-beda ini repositorinya tergantung apakah sudah lengkap atau tidak ya. Itu untuk pertama banget kita penggunaan Linux tadi. Kemudian saya pengen install software. Software perekam aja kali ya, perekam mungkin karena kebetulan kita lagi juga merekam. Kden Live. Mungkin caranya apt spasi install. Cara nama softwarenya itu Kden Live ya. Tapi untuk menurut ini di Kden Live-nya sendiri itu harus menggunakan repositori PPA-nya. Jadi untuk itu saya juga lupa sedikit repositorinya itu apa. Tapi ini saya bisa mungkin sekalian lihat juga repositori yang ada. Untuk kita bisa download ya, install Kden Live ini. Jadi aplikasinya itu namanya add apt repository ppa Kden Live. Ya, jadi ini untuk ini ya teman-teman ya, untuk kepada Bapak dosen, ini untuk mendownload Kden Live tadi ya, karena dari servernya sendiri untuk mengatakan bahwa nggak bisa langsung mendownloadnya dengan langsung kayak apt install bla 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 gitu, nggak bisa langsung seperti itu, tapi dia menggunakan PPA-nya Kden Live. Sini Kden Live stable ya teman-teman ya. Oke. Apa nih? Tuh lagi download ya. Kayaknya benar sih ini. Jadi kayaknya itu mungkin komennya. Ini kalau lupa ya langsung lihat lihat aja langsung. Ini dari Google nih, langsung mana nih? Nih, Notepad plus plus plus. Iya, Ubuntu. Nah, caranya ikutin. Kemudian mari kita lihat
Ini mana tadi ya? Jadi ini hanya masih menambahin repositorinya doang ya teman-teman ya. Belum terinstall. Nah, mana ya cara ininya? Cara biar kita melihat fullnya. Sebentar ya, maaf ya. Cara buat. Nah, ini full screen. Nah, ini dia kan lebih enak ya. Oke, nah. Ini dan live nih. Nah, belum ada teman-teman, belum ada nih. Karena kita masih mendownload itu eh, belum masuk dia, belum ke download ya. Jadi supaya tahu caranya, maksudnya supaya kita bisa melihat gimana itu, maksudnya mendownload itu ya teman-teman ya. Mendownload itu jadi supaya Linux kita itu tahu apa aja terbaru, kita buat lagi teman-teman ya. apt update nih, apt update. Jebret. Nah, ya. Nah, ini sepertinya ini udah update nih harusnya. Nah, sekarang apt install supaya bisa ya ke den live nih. Nah, kalau muncul kayak gini, yes kan aja guys ya, teman-teman ya. Yes kan aja langsung nih. Nah, oke. Kita sambil menunggu ini. Nah, kita masuk lagi. Untuk kita masuk ke sini sambil menunggu yang tadi, kita masuk ke sudo kali ya, sudo. Sudo masuk masuk ke dalam root ya, maksudnya masuk ke dalam root. Sudo su faham. Passwordnya saya. Oke. Sekarang kita akan buat folder-folder, teman-teman. Folder-folder. Jadi sekarang kita ada di repository home/Fahrezi nih. Berarti kita ada di tempat Fahrezi nih sekarang. Nah, kita buat dulu ls. Nah, ini bertujuan untuk melihat apa aja sih yang ada di dalam sistem kita gitu. Yang ada di direktori itu ya, teman-teman ya. Nah, jadi di dalam ls ini ternyata ada desktop itu lagi nih, ada download, ada dokumen juga nih, ada Google Chrome nih. Di situ berarti ada di dalam ini ya ada itu semua. Nah, kemudian untuk kita memasukin desktopnya nggak langsung ya teman-teman, ada prosesnya. Kita ketik aja langsung cd untuk masuk. Oh salah, ternyata cd. Maaf. Nah ini kita exit dulu deh. Kita masuk dulu sudo ulang lagi. Farezi. Password. Jadi gini ya. Sebentar. Sudo dulu deh. Ini. Oh langsung ternyata masuk ya teman-teman. ls. Nah kita untuk melihat itu tadi. Udah ya. Nah, kita masuk ke desktop dulu nih. Karena kita masih ada di dalam home, sama kayak Windows sih sebenarnya teman-teman. Masih ada di dalam home, baru file Farezi. Sekarang kita pengen masuk ke desktop deh. Desktop nih, desktop. Nah, terus. Apa nih? Nah, ini dia benar kan? Nah, kita sudah masuk nih. Kita udah ada masuk dalam desktop nih. Jadi kalau kita pengen tahu apa aja sih yang dalam desktop kita, tekan ls untuk mengetahuinya. Oh, ternyata belum ada ya, guys ya. Masih belum ada ternyata, masih kosong itu. Nah, kita
Jadi untuk membuat folder kita buat dulu menggunakan mkdir biar berisi ya, biar berisi teman-teman. Mkdir folder. Testing aja deh. Kita testing. Nah, baru cara masuk kita masuk ke folder itu ya. cd test. Oh, langsung kita tap aja kali ya. Tap. Oh iya benar deh, langsung tap aja. Nih. Nah, ini masukkan home Vareji desktop testing. Tentukan ls lagi. Oh, belum ada kosong. Jadi sekarang kita membuat satu file. Buat namanya filenya touch spasi index.js. Maka nanti hasilnya itu nanti ada file namanya index ya salah lagi index.js. Pertama kita buka dulu di home-nya, di file ya, di file harusnya ada dokumen. Di home harusnya ada home desktop desktop home desktop. Nah ini kan ada nih testing nih index.js bener kan? Nah, ada nih guys ya. Oke sudah ya, ada nih. Jadi untuk memastikan, tapi masih kosong, belum ada apa-apanya. Kita ada index.js. Jadi kita membuat indeks baru nih. Touch test 1.js test 2.js. Nah, kita buat ls lagi. Nah, ada kan index.js test1 test2.js. Nah, dan untuk melihat directory secara menyeluruhnya sama permission-permissionnya itu kita menggunakan command ll. Nah, itu dia. Nah, ini udah ada nih read write nih. Oke, index.js baru. Itu karena ada banyak nih. Pengen diawasin itu ketik aja clear langsung nih, clear nih. Oke, mantap. Kita sekarang berada di dalam directory testing. Nah, saya ingin pindahkan data-data yang tadi itu, nih ls nih, nah yang 3 ini, pindah ke desktop. Gimana ya caranya ya? Dengan caranya itu adalah pertama copy dulu ya, copy cp. Atau enggak, kita keluarin dulu deh tes apa min r itu rekursif ya teman-teman ya, untuk mengeluarkan aja lah, keluarkan dulu 1.js. Kita mau misalnya aku mau keluarin kemana ya, ke desktop deh, ke desktop. Slash home slash desktop, maka akan keluar sebenarnya. Karena tadi mengcopy, maka nanti akan ada caranya nih. Di sini no. Testing. Nah, masih ada kan? Karena tadi kan copy. Copy nih. Copy kemana tadi? Copy ke home desktop. Ke desktop dong jadi ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, karena ini masih di slash testing, mau pengen coba copy deh, copy min r yang t1.js ya. Tapi aku nggak pengen ke home gitu, slash home gitu. Pengen mundur lah, mundur dulu, mundur titik slash, terus enter ya, kita keluar dulu.
Nah, bakal ketimpa kan jadinya nih. Nah, biar kelihatan juga desktopnya. cp.r tes 2.js. Pengen keluarin ya, keluarin tadi. Nih. Nah, keluarkan ini bisa dilihat nih, nih. Tes 1 bisa dilihat tuh. Bisa dilihat ya. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman ya. Jadi untuk mundur satu langkah untuk dari folder testing pengen ke desktop lagi ya. Caranya tuh cd spasi titik titik. Jadi ini caranya untuk mundur satu langkah ya teman-teman ya. Nih. Nah, untuk mundur satu langkah dari testing dari ke desktop kan dari kanan. Oke, teman-teman. Ada di ls, ada itu. Di sini. Nah, untuk menghapus rm rf apa yang mau dihapus ya? Pengennya aku hapus apa ya? Tes 1 deh. Tes 1.js, tes 2.js. Jebret, coba. Nah, hilang kan? Nah, ls. Coba kita masuk testing dulu deh. cd testing. Nah, masuk itu terakhir sudah ada di testing ya, guys ya. Nah, gimana caranya untuk pertama kali ke terminal ya? Langsung aja cd enter. Langsung dari awal lagi. Iya. Ini adalah paling luarnya nih. Iya. Jadi kalau kita pengen balik lagi ke testing gimana ya? Cara cepatnya itu adalah cd spasi strip testing. Nah, kita kembali testing lagi nih. Itu cara cepatnya ya, teman-teman ya. Ya udah clear dulu deh. Yang banyak banget. Yang masih ada dalam testing ya. Kemudian ketika pengen pindahin tes 1 sama tes 2 yang ke desktop ya, menggunakan mv tes1.js ke desktop ya, pindahin ke desktop ini ya teman-teman. tes1.js langsung titik. Nah, ada kan? Tes 1-nya hilang. Ini langsung move ya namanya. Pindahin aja tes2.js. Bread, langsung. Kita lihat apa isinya. Masih tinggal index.js ya. Ini ya. Jadi dalam testing cuman tinggal index.js saja ya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi untuk mengisi index.js-nya, itu menggunakan Linux. Untuk mengisi index.js, untuk mengisi index.js-nya menggunakan text editor. Bawaannya Linux atau V. Caranya adalah v index.js. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, cara keluarnya gimana, Bang? Cara keluarnya banyak caranya. Biar langsung kita tekan escape aja. Pertama kita menggunakan kita tekan escape titik 2 wiki tekan. Oke, kan langsung exit kan. Kemudian kita mau ngecek dulu deh keadaan liftnya dulu yang tadi. Kayaknya udah deh ini. Kita mau lihat dulu deh, ada nggak? Udah deh tadi, karena tadi udah capek juga di sini. Kita lihat dulu dah ini yang tadi yang kita install dulu tadi. Nah, udah ada kan keadaan liftnya. Nah, itu dia. Nah, itu proses instansinya seperti itu sudah ada. Kemudian
pengen install software menggunakan step dulu deh. Pengen bikin apt untuk download menggunakan step ini, mendownload Notepad plus plus nih. Notepad plus plus no, loh kok gini ya. Oh, snap install nih. Oh, mungkin kayak gini. Notepad Notepad plus plus. Tapi sebelum itu kita lihat, tunjukin dulu nih. Udah ada belum ya Notepad plus plusnya? Oh, belum ada ya teman-teman ya. Jadi aman, belum ada nih. Ini yang benar real. Oke, download Snap Notepad plus plus dulu. Lagi download. Kelarin dulu. Untuk install softwarenya itu seperti itu ya. Jadi ini mungkin agak laris sih, tapi kalau download software itu mungkin kita bisa pakai ini cara, mungkin kalau lagi malas aja ya teman-teman ya, jangan ditiru juga. Lebih bagus kita menggunakan komen-komen yang ada ya, supaya kita lebih paham supaya kita lebih paham, karena di dunia pekerjaan itu nanti kita diharuskan untuk menggunakan ini, bukan harus sih, tapi memang disarankan untuk menggunakan ini, karena penggunaan komen ini sangat powerful ya teman-teman ya, sangat powerful. Di sini ada download Ubuntu software nih, di sini download nih, udah kelar gitu. Ini download dari sini. Oh, dari mana? Oke ya, dari situ deh pokoknya. Dari Ubuntu software nih, dari sini tuh downloadnya. Ya udah cari Notepad plus plus nih. Tapi kurang keren aja ya teman-teman ya. Install ya, tapi sama sih. Tapi kita menggunakan komen ini supaya kita terbiasa ya. Supaya terbiasa teman-teman. Supaya terminalnya kita paham ya, fasih dalam menggunakan komen-komen yang ada gitu ya. Jadi untuk pekerjaan kita menggunakan main server itu ya pakai terminal, harusnya terminal, komen-komen seperti itu sangat dibutuhkan di dalam pekerjaan ya teman-teman. Oke. Lanjut kemana lagi ya kita ya. Oh iya, tapi mungkin itu memang lebih nikmat penggunaan dari komen-komen ini, tapi lama banget ya download ini ya. Ini yang dimanasin karena pakai menggunakan snap ini lama teman-teman, lama. Jadi lebih enak menggunakan PPI tadi. Jadi ini agak lemot ya sedikit ya. Ini kita ya udah kita cari nih Linux Linux PPA list nih. Nah, bisa cari lah, ini banyaknya. Nah, kemudian untuk melihat, kita lanjut aja deh untuk melihat isi codingan deh, untuk melihat isi codingan karena ini sangat penting banget buat kita nanti. Kita buka dulu tentang terminal baru tadi, ini udah sudo dulu. Oke, passwordnya oke, benar. cd desktop, kemudian cd testing, S dulu deh, S dulu, oke, kemudian cd desktop, oke, baru isinya ls, itu ada, masih ada, baru masuk ke index cd testing, kemudian kita menggunakan di nano ya, nano
index. Yes. Nah, itu testing aja ya. Const data sambungan tes. Yes. Untuk melihat isi codingan yang ada tadi tuh caranya ya, menggunakan cat aja nih, cat index.js. Oh, benar nggak sih? Index.js. Yes, no. Harusnya isinya tuh ini teman-teman ya. Apa ya? Harusnya tuh const data sambungan tes ya. Coba ya, const cat index.js. Nah, benar kan ini ya. Untuk cara melihatnya. Tadi pakai menggunakan control X ya tadi ya, control X tadi. Jadi untuk tahu datanya itu apa. Baru konsol. Contoh ini, misalnya aja konsol log data. Exit aja. Chat index.js. Nah, itu muncul. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini udah notepadnya sepertinya udah diinstal kayaknya. Kita lihat dulu. Apakah sudah? Install itu. Nah, udah kan? Udah terinstall kan, teman-teman? Jadi saya untuk permainan Linux itu hanya seperti itu. Mudah-mudah sulit-sulit lah. CP, CP, MX, MX. Ya oke lah. Jadi untuk menghapus ini semua lagi, RM, RF, S, bintang. Jadi untuk semua yang berbau tes itu bakalan hilang nanti ya. Pasti terhapus deh. Nah iya, terhapus deh. Terhapus kan, nggak ada lagi sisanya. Mungkin tambahannya itu ya date tem gitu. Oh no, ada ya date now. Oh. Ya mungkin itu dulu, saya lupa penggunaan date tadi. Tapi ya date kemarin baru dijelasin padahal. Ya, oke, tapi nggak apa. Kita langsung aja shutdown dari sini dan now untuk mematikan Linux tadi. Oke? Jadi mungkin sekian dari presentasi saya, Pak. Kurang lebih saya mohon maaf atas penjelasan saya. Saya akhiri dengan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Oke.